Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Sahibul huzun, keluarga yang berduka cita, keluarga besar almarhum Bapak Haji Kisin bin itu binnya cakep bener ya, bin Suwe. Berarti di sini jangan ngomong Suwe, agak boleh nongcong. Fa insyaallah ta'ala sepeninggal orang tua diberikan kerukunan antara keluarga. Itu yang terpenting. Dan tidak lupa selalu mendoakan kepada orang tua dengan doa yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fa insyaallah semuanya sehat walafiat, berkah selamat, anak mantu cucu ponakan banyak rezeki panjang umur, dan seluruh anak keturunan Bapak Haji Kisin bin Suwe jadi orang-orang yang ahli ibadah. Bapak Amil Sidik yang saya muliakan, semoga beliau sehat panjang umur, dan Ustadz pembawa acara siapa namanya ya? Ustadz Zaki, dan belor oleh Ustadz Mustafa, dan belah kanan saya ini masih keluarga Bapak Haji Kisin, Ustadz Ma'ad penguasa Poncol, dan juga Al-Mukarram Ustadz Haji Erik, dan seluruh para bapak-bapak haji, saudara-saudara, para asatiz lainnya yang tidak saya sebutin namanya, dan insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, serta para ibu-ibu yang ada di dalam. Hadirin jamaah takziah tahlil malam pertama, semoga Allah berikan kita sehat, panjang umur, kuat ibadah, lancar rezeki, dan dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak mantu cucu ponakan soleh dan solehah. Ketika orang tua meninggal, anak pada bingung. Ajiin jangan, ajiin jangan, ajiin lah. Kalau kagak bisa nyuruh orang, ajiin sama keluarga, tapi ngajiinnya jangan asal-asalan. Jam 9 mulai, jam 12 pada pulang. Kalau gue jadi bapaknya, gue cekek-cekekin tuh anak yang begitu itu. Orang tua semasa hidupnya kalau anak ngapa-ngapa repot nggak orang tua? Anak menyunatin, utang pinjem jebela-belain. Sampai kadang-kadang jual pinggiran tuh, pinggiran 20 meter. Buat nyunatin, buat ngawinin, tuh orang tua. Anak sakit, baba gelemak, nggak bisa tidur mikirin. Sampai ada orang tua yang begini, ya Allah, daripada anak saya sakit, mendingan saya yang sakit. Kata malaikat, orang tua tolol lu. Siapa yang nyari duit? Itu maksud saking sayangnya sama anak. Bener nggak Pak? Apapun tuh orang tua, anak kemana-mana orang tua melang. Makanya orang Betawi mah kagak ada yang merantau kemana-mana. Habis diharap-harap mulu, Rohman pulang man. Milir ke Bogor 3 hari, digurai di Dandang. Itu orang kita mah begitu. Orang Betawi emang ama anak sayang, bener dah. Ini maafin nih mak kalau ada orang luar Betawi punya banda lebar-lebar buat anak, bener nggak? Nih yang pada sekarang pada berumah emang dari mana? Dari orang tua dari engkongnya, dari babanya lagi. Nah, saat inilah pada saat orang tua kembali memenuhi panggilan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala,
yang bisa jadi bekalnya kurang, amal ibadahnya kurang, anak nombokin. Bagaimana nombokinnya? Tahlil udah pasti, ngajiin yang utama. Kalau nggak kuat bayar tukang ngaji 5 orang masing-masing 1 juta, gopek. Mau nggak gopek? Kalau nggak kuat gopek 2,5. Nih saya mau cerita orang mati diajiin. Dulu Bapak Bungkret waktu masih hidupnya, dia wasiat sama saya, Ji, ntar kalau gua mati ajiin gua sama santri lu. Siap Kong? Mau mati kapan nih, kata saya. Nanti, kata dia. Ya. Singkatnya meninggal tuh Bapak Bungkret. Makanya akhirnya diajiin. Bininya tua tipis nih Ji, tinggalan laki-laki ada 5 juta. Jadi waktu itu 5 juta Bang Sidik. Tahun 90-an, kalau nggak salah tahun 96 apa 97 itu. Meninggal Bapak Bungkret, 5 juta buat ngajiin. Ada 10 santri itu yang ngajiin. Udah minggu berlalu, tahun berlalu, beberapa tahun kemudian mentua tipis meninggal. Tapi mentua tipis meninggal dapat 4 jam hidup lagi. Berarti mati apa itu namanya? Mati sur. Mungkin bulan puasa sering buka pakai timun suri kali itu dia. Iya, makanya bapak-bapak kalau pengen mati hidup lagi sering-sering rujak timun suri. Ntar bisa balik lagi tuh. Dia kan mati suri ceritanya. Nah dalam mati suri emang saya nyaksiin, kata saya, Tompul lu ajarin kuping nenek lu. Itu pas diajanin kekejat. Tahu kekejat nggak? Ugig bergerak usik. Pas bangun saya yakin ini pasti mati suri. Kenapa saya bilang mati suri? Orang udah kagak sih, udah kosong, semua kosong. 4 jam tuh. Mentua tadi pergi kemana? Siapa yang ngajak? Dia langsung jawab, Ji, gue diajak sama orang goda-goda tinggi hitam, serba hitam pakaiannya. Itu malaikat itu. Dibawa kemana mentua? Kita dibawa ke lapangan lega, kagak ada batasnya. Tapi itu rumah putih semua, kata mentua tipis. Terus nyampelah kita di rumah aki-aki kita. Bukan manggil suami, bukan orang rumah. Aki-aki kita, kata dia. Apa yang mentua lihat? Alhamdulillah Ji, aki-aki kita muda lagi. Ki Bungkret muda lagi. Jadi orang kalau udah mati muda lagi di kuburan tuh. Muda lagi, terus dia pakai pakaian bagus warna putih semuanya. Terus dia duduk di atas kasur 7 undak. Dikawal sama anak-anak muda, kata dia, ganteng-ganteng kayak Luji. Begitu kata dia begitu. Dulu saya waktu masih muda-mudaan ganteng emang. Terus apa lagi mentua? Makanan, masya Allah, makanan jeruk, anggur, semangka, pisang, bagus-bagus banget. Sama kayak di kita, kata dia. Itu artinya bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa apa yang disedekahkan, apa yang diberikan daripada keluarga atas orang yang meninggal, pahalanya ya lo kan nenek tipis bohong dia sama kita. Agak mungkin itu dia bohong, mengada-ngada cerita, benar nggak? Saya percaya dan yakin, dan saya ingat waktu itu Bapak Bungkret gua meninggal wasiat, ajiin gua Ji, lu gua bayar 5 juta. Waktu itu kan lumayan tuh, buat bisa bagi umroh itu. 5 juta pahalanya nyampe ke sana. Hari ini Bapak Kisin bin Suwe, walaupun dia kagak minta juga, walaupun dia kagak wasiat, kewajiban anaknya berapa semuanya nih? 8. Masing-masing sarang 1 juta, 8 juta. Gua ngikut ngajiin. Seorang sarang 1 juta. Jangan ngaku kagak punya duit. Ingat orang tua kita waktu hidupnya. Punya kagak punya, dia punyain. Sakit-sakit dia seger-segerin buat nulungin anaknya, bener gak? Saat inilah orang tua pulang ke alam kubur, beri perbekalan untuk menunggu datang hari kiamat yang sangat-sangat lama.
Orang yang sudah mati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, udah kagak bisa berbuat kebaikan yang buat nambahin kebaikan dia, kecuali dari anak, sahabat, tetangga, saudara. Yang itu pun kalau dia ingat ziarah ke kuburannya dan ingat bacain Fatihah buat almarhum Bapak Kisin bin Suwai. Taruh dah kalau orang lain mah, tetangga, saudara, apa ponak-ponakan kadang-kadang jarang ingat, anak terutama. Ini anak nih. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang merintah. Apa kata Allah dalam Quran? Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan hendaklah kalian para anak-anak bersikap rendah diri, rendah hati, nyembah sama orang tua. Jadi kalau raja manggil bawahannya, manggil anak buahnya, itu anak buahnya sampai berangkang-berangkang ngadapin raja. Kita juga harusnya kayak begitu. Rohman, iya Doro Baba, misalnya begitu. Itu jangan jalan jegang, jalan ngerunduk, mendek di hadapan orang tua. Harusnya kayak begitu sama orang tua. Harusnya kayak begitu, saudara-saudara. Ini perintah Allah Subhanahu. Benar, ini bukan bercandaan. Allah yang nyuruh. Waqfid lahuma janahaz zulli. Mau anaknya itu berpangkat anggota dewan misalnya, jenderal sekalipun, harus takut sama orang tua, walaupun orang tuanya bodoh kagak sekolah. Nih perintah Allah Subhanahu. Ini banyak kisah yang terjadi. Alqamah kalau kayak sekarang mah kiai besar, sahabat Rasul. Beliau tidak membentak babanya, tidak membentak emaknya. Cuman emaknya merasa kesinggung, pulang selamatan, pulang undangan acara, dikasih berkat sama panitia, sama tuan rumah. Cuman satu ceritanya, dia melang sama bininya. Sepanjang jalan ini berkat gua kasih emak, bini gua kagak dapat. Mana bini gua galak banget lagi, ceritanya begitu. Gua kasih bini, emak gua pasti marah. Akhirnya jalan mendak-mendak tuh jalan, pelan-pelan jangan sampai nenek-nenek bangun. Pretek aja ginjek kayu, nenek-nenek bangun kan kupingnya kayak kuping orok ya. Buka ordeng, Alqamah kagak mampir ke rumah emaknya, ngeliwing ke rumah bininya. Itu dalam hati emaknya, anak segitu teganya, mana dari sore gue belum makan, ada berkat bininya yang diperluin. Segitu doang bapak-bapak, saudara-saudara. Enggak kayak bocah sekarang, orang tuanya ditendang, dianjing-anjingin, dimaki-maki. Enggak ngomong begitu, enggak Alqamah. Cuman orang tuanya merasa kesinggung, begitu doang. Apa yang terjadi? Ketika sakaratil maut, para sahabat berhubung, ya Alqamah qul la ilaha illallah. Mulutnya kaku, lidahnya keluh, kagak bisa nyebut la ilaha. Cuman begitu doang tuh saudara-saudara. Orang tua merasa kesing. Lantas bagaimana kalau anak durhaka kepada orang tua? Orang tuanya dianjing-anjingin, dimonyet-monyetin, dibabi-babiin, diusir dari rumah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau dia belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Anak yang seperti itu, dia mau ustad kek, dia mau kiai kek, sorga 8-8-nya ketutup buat dia. Allah marah, Nabi murka, malaikat mengutuknya dari dunia sampai ke akhirat. Nauzubillahi min. Ini saya ngomong begini bukan nakut-nakutin. Saya juga sama Bapak. Saya ngomong, saya kudu bener-bener hormat. Makanya saya merasa menyesal kurang banyak berbuat baik sama orang tua. Makanya pas orang tua meninggal, setiap Jumat dari sejak orang tua meninggal sampai hari ini, insya Allah saya kagak putus-putus ziarah. Belum lagi ngedoa tiap-tiap habis sembahyang. Itulah yang bisa mengangkat harkat derajat orang tua daripada sisi Allah, menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahlil diajiin itu perbekalan buat orang tua. Kalau 5 juta istilahnya kagak kuat, 2,5 juta beli mah. Yang ngajiin mau gak tuh?
Kalau kagak mau gue ngajin dewek. Lah iya, saat inilah nih saudara-saudara. Nih saya ngomong di kelempangan Bapak Kisin aja, siapapun di antara kita yang orang tua meninggal, ajin. Ajin. Sebab syafaat ada dua. Ada syafaat Quran, ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa orang tua bahagianya mendapatkan dua pertolongan dari Quran dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sekarang ini diajin nggak, Bapak? Diajin nggak? Ajin. Kalau kagak diajin, malu mau omongan gua. Ajin, jangan ngaku susah. Benar saudara-saudara, kewajiban anak terakhir kali kalau Haji Kisi bisa ngomong ajiin gua. Ngapa? Agak percaya. Ajiin gua. Amal gua dikit. Amal gua kagak banyak. Ajiin gua. Bahkan saudara-saudara, orang tua kita yang meninggal itu ada hak warisnya sebetulnya mah ada. Dari sisa-sisa bagi-bagi anak 1000 meter, sisain 50 meter. Yang 50 meter jual buat persiapan orang tua meninggal dari mulai tahlilnya sampai ngajinya, dari malam pertama sampai malam ketujuh. Nih saya bilangin, kalau sayang anak jangan semua dikasih anak kadang-kadang kayak kuntilanak. Kerjaannya apa? Nawain orang tua, nakut-nakutin orang tua. Bah, udah jual bah, orang-orang udah jual semua, bapak doang yang belum. Itu begitu anak ya, pengen dapat bagian. Anak siapa kali itu? Itu begitu kan? Nah, hari inilah beliau menunggu untuk dikirimkan bacaan Quran dari tiap-tiap huruf. 20 pahala yang dilipat gandakan terus menerus pahalanya diberikan oleh Allah kepada almarhum Bapak Kisin bin. Emang kalau anak-anaknya nggak pada ngajin, ntar anak-anaknya gue sumpahin suwe semua. Kata anaknya bodoh amat serengkong gue ini, kata dia begitu. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mesen. Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang. Ada pertanyaan, Bang Haji, kalau bagaimana bapak kita kerjanya kawin mulu, mancing, sembahyang kagak, puasa kagak, tapi bapak lu Islam bukan? Islam, wajib lu hormatin. Sekalipun bapak kita ahli maksiat, saudara-saudara, dia tukang mabok, beliin gua bir, beliin seperti minum mbak, kurang mbak, saya beliin lagi, sampai mati mbak, nggak apa-apa mbak. Seumpamanya. Apalagi orang tua kita orang soleh, masya Allah. Kayak Haji Kisi kan udah pergi haji, soleh berarti soleh ya, soleh, masya Allah. Menunggu datangnya hari kiamat lama, saudara-saudara, lama. Begitu saat waktu lamanya perbekalan harus terus dikirim dan terus dikirim, jangan sampai habis. Makanya kan ada doa harian, ada doa mingguan. Doa harian buat orang tua setiap sholat 5, anaknya 8 yang baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, naik 1 derajat. Dibaca lagi hari berikutnya, naik 2 derajat sampai 7 tingkatan, sampai ratusan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Tuh ahli kubur ngobrol, lu enak amat sin gitu. Dia ketemu misalnya orang sini, anak gua alhamdulillah semuanya pada ngedoain gua mati diajiin alhamdulillah. Ya kata yang satunya tuh, anak gua mah suwe semua. Kata Kisin jangan ngomongin suwe, itu bapak gua. Anak gua mah kagak ada yang perlu, banda gua lebar habis dijualin. Gua paling dijarain cuman Idul Fitri doang. Itu pun nyuruh ustaz kadang-kadang bacanya salah. Udah gua dikemplangin sama malaikat. Nauzubillah. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, nih para ustadz yang pada tukang rajin ngajiin orang meninggal, kalau sudah kita memproklamirkan diri sebagai tukang ngajiin orang mati, tajwid bener-benerin. Setuju kagak saya ngomong begitu? Sebab ngaji Quran buat orang mati itu kita udah bertalek.
Ya Allah, pahalanya saya sampaikan kepada Fulan bin Fulan. Bahasa kitanya, jangan diseksa ya Allah, saya kirimkan dibaca pahala bacaan Quran untuk Fulan bin Fulan. Itu artinya Allah baru mau akan menerima bacaan orang yang ngajiin orang yang meninggal kalau bacaannya fasih. Artinya fasih itu hak gede nggak ketukar sama hak kecil, to nggak ketukar sama ta, lo nggak ketukar sama zai, bod nggak ketukar sama dal. Itu namanya fasih. Kudu begitu. Jangan ngajin orang meninggal nyengkot begadang, panggil aja orang main. Kalau pengen kot begadang mah bukan, yang ngajinya fasih. Supaya apa? Supaya nyampe itu pahala bacaan Quran kepada ahli Maksudnya saudara-saudara para ustadz yang udah memproklamirkan diri sebagai tukang ngajin orang meninggal, biar ngaji lagi, biar ngaji. Jangan merasa cukup dengan bacaan Quran yang ada. Kan masing-masing guru ada kekurangan, ada kelebihan. Saya aja ngaji 7 guru Pak, 7 guru terakhir di Curug di Serdang Kulon. Kiai Haji Muhammad Badrul Wasi khatamin Fatihah baru bener seminggu baru beres. Itu pun campur dimaki-maki sama guru. Udah gede duit ngomelin. Pengen bisa, pengen benar. Begitu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, anak yang sudah berbakti kepada orang tua seperti halnya orang tua dia berbuat baik kepadanya. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Nih ya. Jangan kata ngerawatin pada saat dia meninggal. Ngajiin segala macam, ziarah aja nih ke kuburan orang tua. Dari mulai orang tua meninggal sampai kitanya meninggal, pahalanya saudara-saudara ada 2 bagian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra abihi au ummihi au ammatihi au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun. Wa man kana za'ira lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang anak yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, ya, paman bibinya, kerabat-kerabatnya, kanat lahu hajjatun mabruratun. Ziarahnya itu seolah-olah dia pergi haji. Dan pergi hajinya dia perbandingan daripada dia ziarah kubur itu mendapatkan gelar haji mabrur. Jadi kita ziarah kubur orang tua kita, orang pada pergi haji kemarin no. Ya. Itu pergi haji orang ada yang udah nyampe di Mekah diusir. Nyampe di Madinah diusir, itu berarti itu dia dosanya banyak. Allah kagak mau didatengin rumahnya sama orang-orang yang banyak dosa. Diusir kan, itu namanya haji puroda itu kemarin. Satu orang berapa? 250 juta katanya itu. Udah nyampe di Mekah udah girang, asik nyampe, kagak tahu kagak punya visa. Akhirnya dioper ke Jeddah jadi gelandangan di negeri orang. Nauzubillahi min. Makanya saudara-saudara yang pada mau pergi umroh, mau pergi haji, hati biar bersih, sembahyang biar pada rajin, musola jangan kosong. Bener nggak? Emang orang pergi haji di sono ngapain? Johor, asar, maghrib, bisa subuh di masjid. Pulang haji sembahyang di rumah mulu. Itu bukan haji mabrur, haji mardud. Di sini ada nggak yang begitu itu? Ada. Ini saya kasih tahu nih. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apabila di satu tempat ada musola kosong, satu waktu nggak sembahyang subuh, maka satu kampung itu yang berdekatan dengan musola dilaknat oleh Allah Subhanahu. Hati-hati nih, hati-hati, baik masjid ataupun musola. Nah, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan sekali lagi bahwasanya jangan kata sampai kita ngurusin orang tua kita, tahlil segala macam sampai ngajiin. Kita rutin ziarah ke kuburannya setiap hari Kamis atau hari Jumat, kita diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang pergi haji yang hajinya mabrur. Dengan kata lain, kebalikan atau mafhum mukhalafatnya daripada ini hadis, siapa anak yang pengen pergi haji, duit nggak gablek, nengok kiri kanan depan belakang tanah punya perengki semua, umpamanya pengen pergi haji, udah nyari berkahnya kedua orang tua, ziarah hari Kamis, hari Jumat ngomong, habis ngedoain orang tua ngomong, "Mbak,
"Mak, saya pengen pergi haji, saya pengen pergi umroh." Maknya nyaut, "Duitnya dari mana no?" "Ya mak, walaupun kagak punya duit juga, mak doain saya." "Dari mana baik itu duit datang? Kan ada haji kosasi, ongkos boleh dikasih." Bener gak? Siapa tahu dapat haji itu mak. "Ya dah lu doain." Orang tua kita tuh ngedoain bapak-bapak dan saudara-saudara, cuman kita kagak dikasih dang. Percaya gak saya ngomong gitu? Wajib percaya, sebab Nabi yang bicara, "Apabila kau melewati pekuburan, kau ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal." Berarti kan ahli kubur dengar itu suara kita. Waalaikumsalam. Tuh. Makanya itulah rahmat Allah, suara kita, bacaan kita nyampe ke dia, ke ruhnya ahli kubur, tapi suara dia nggak kedengeran sama kita. Itu rahmat Allah kalau kedengeran pada merah kita, apalagi ngajiin malam-malam. Dia nggak usah nyanyi serap asal dia kata, "Terima kasih lu pada ngajiin gua," umpamanya. Merah kita itu, bener nggak? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus, "Wa man kana zairahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri." Anak yang rutin ziarah ke makam kedua orang tuanya, atau encang-encingnya, atau kerabatnya, atau kakek dan neneknya, semuanya keluarganya, sampai itu orang yang ziarah meninggal dunia, jangan khawatir saudara-saudara, yang datang nanti ngeziarahin kuburan kita kagak tanggung-tanggung. Malaikat datang setiap hari yang ziarahin kuburan orang tua sampai dia meninggal dunia. Tuh orang tua mulianya di sisi Allah Subhanahu. Tolong yang pada ziarah setahun sekali mulai hari ini kebulu pada bonyok, orang tua kita digebukin sama malaikat. Datang besukan setahun sekali. "Assalamualaikum mbak." "Waalaikumsalam." "Ya lu enggak banget, gue udah pada bonyok sama gue nih, gebukin malaikat. Lu datang setahun sekali." Tuh makanya seminggu tiap hari Kemis sore, Jumat pagi atau Jumat sore. "Bang Haji saya kerja, liburnya hari apa?" Minggu ziarah, malaikat loket buka. Loket doa buka. Paling kagak seminggu sekali. Insya. Ini tanaman kita Pak yang hidup Pak. Nanti kalau kita sering ziarah ke orang tua, kita mati nanti suatu saat. Anak gak usah pakai disuruh, Allah yang gerakin. Kita lagi tulung-tulung, ampun malaikat, anak datang, jreng, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Nah ini anak saya malaikat, awas lu, jangan macem-macem sama anak gua. Nah, bener, orang tua giran tuh anaknya datang ngedoain, Masya Allah. "Bang Haji saya kagak bisa baca Yasin, emang kagak ngaji, emang saya geblek, saya tolol." Ngaku lu tolol geblek. "Saya cuma bisa baca istighfar." Baca istighfar, "Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim." Saya niatin pahalanya ya Allah buat orang tua, nyampe. Kalau kagak nyampe ambil linggis gali. Istighfar doang nyampe, kagak susah ziarah kubur saudara-saudara. Nih saya mau kasih rahasia. Kenapa orang zaman dulu kalau dia meninggal pengen diziarahin di depan rumahnya, bener gak? Samping rumahnya, belakang rumahnya. Tujuannya apa? Ini banyak belum tahu pada nih. Tujuannya agar setiap saat dilongok sama anak-anaknya. Johor dilongok, asar dilongok. Bukan dilongok masih ada, bukan begitu. Didatengin, minimal baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Paham nggak? Itu makna filosofi yang terpendam, cuman kagak ngeh. Di belakang rumah tetap aja kalau lebaran doang datanginnya. Bener nggak? Ayo ngaku. Jangan setahun sekali, seminggu sekali, apalagi seminggu 2 kali, insya. Jadi tanaman baik hari ini yang kita berikan kepada orang tua, nanti akan kita petik hasilnya kalau saat kita meninggal dunia. Percaya apa enggak? Wajib percaya, sebab ini bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah akan lipat gandakan rezeki bagi anak-anak mantu yang perlu sama orang tua dari hidupnya sampai meninggal dunia. Kagak percaya, buktiin aja. Agak percaya, buktikan saja. Insya Allah barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah daripada keluarga anak cucunya nanti kalau berbakti kepada orang tua. Dengan kata lain, kita berjuang hari ini keluarga Bapak Haji Kisin bin Suwek seperti orang tua kita dulu.
Jangan ngomong kagak punya, punyain. Kagak sanggupin. Utang pinjam bela-belain. Nanti udah beres baru bayar, nggak apa-apa. Demi orang, itulah baru dikatakan anak yang berbakti. Kedua orang tua insya Allah. Demikian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian doa emang borongan ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, khususnya Bapak Haji Kisin bin Suwe, agar Allah jadikan, catatkan di Iliyin sebagai calon penghuni surga berikut ahli kubur daripada keluarga kita semua. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل واصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين والعلماء العاملين المخلصين وجميع الملائكة المقربين والكربين خصوصا يا أهل البدر ويا أهل الأحد ويا أهل البيعة رضوان وخصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الحسن الزازلي والشيخ سيد أحمد البدوي والشيخ أحمد كبير الرفاعي قدسهم الله سرهم العزيز. ثم إلى روحي خصوصا Bapak Haji Kisin bin Suwe. ثم إلى جميع أهل القبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا. ثم إلى جميع أهل القبور من أهل هذه القرية وأينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها من لدن آدم إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضوان والنور والريحان والبهجة والبركة والكرامة والشفاعة خصوصا إلى أهل القبور Bapak Haji Suwe, Bapak Haji Kisin bin Suwe. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran bi syafa'atil Qur'anil azim wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Allahumma tawwil wa barik a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana waqdi hawaijana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'siyati wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka alaina salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.